Ini teman-teman semua ya, review dan testimoni dari pelanggan yang sudah membeli garlic breadnya. Hasilnya memuaskan banget ya, karena katanya berbeda namun hasilnya jauh lebih legit dan memikat dari garlic bread yang sudah ada. Ini kata pembelinya. Kalau saya kan tidak makan bawang teman-teman ya, jadi ini patut banget untuk teman-teman coba dan dijadikan tambahan dalam bisnis Anda. Silakan Anda bertanya kepada Koko Maduretno. Nah, yang suka tolong subscribe dan bagi sama teman-teman lainnya. Nah, bertemu kembali bersama saya di Keluarga Baking Channel ya. Tetap semangat belajar bersama kami. Standar resep kami adalah resep standar yang biasa saya gunakan di kelas online maupun untuk pemesanan kue-kue. Jadi kami tidak akan pernah berbohong untuk resep ini, tetapi step, tahapan, teknik itu penting. Ya, kami juga akan membongkar, kami juga akan membahas tentang rahasia-rahasia pembuatan bread, pembuatan cake, cookies, puding, krim, produk dan sebagainya. Syaratnya gampang, Anda bertanya. Ya, di situ ada kolom apa namanya? Kolom komentar, Chef. Ya, silahkan bertanya di situ. Kami dengan secepatnya akan berusaha untuk menjawab. Kalau saya tidak bisa, pasti saya akan buka buku dulu. Oke ya teman-teman ya. Jadi begini, sekarang kita akan membuat Jember garlic bread. Karena saya nggak pernah ke Korea, saya nggak akan pernah mengeluarkan Korean garlic bread. Ya, tetapi ini Jember garlic bread. Baik teman-teman, saya akan menggunakan formulasi dari Jember garlic bread ini antara plain bread dengan sweet bread. Paduan antara roti tawar dengan roti manis. Tidak terlalu manis tetapi tidak terlalu plain, tidak terlalu tawar. Ada formulasinya sehingga resep ini berbeda dan ini baru akan tayang. Ini karena temen ada acara minta dibuatkan bread yang berbeda dari garlic bread yang akhir-akhir ini cukup populer gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Formulasinya saya membuat 2 kilo, ini nanti jadi 60 biji ya, dengan berat 60 gram ya, kira-kira jadi 65 nantinya ya. Oke, kemudian telurnya ini ada, saya hanya menggunakan 6 butir telur karena seperti saya bilang ini bukan sweet bread, tetapi ini juga bukan roti tawar. Lalu saya menggunakan gula pasir, ini 500 gram, raginya saya menggunakan 15 gram instant yes ya. Ini langsung saya masukkan saja ke sini. Oke, kemudian ada bread improver, Anda bisa menggunakan jenis bread improver dengan merek yang lain, Baker Bonus boleh, S500 boleh, F1 boleh, ya terserah, silakan apa saja, Baker Plus juga boleh. Ya, saya campur aja di sini. Kemudian gula pasirnya juga saya campur saja di sini. Oke, kemudian ini ada susu bubuk, silahkan mereknya apa saja. Bagi saya tidak menjadi penting merek itu. Ya, tetapi nanti saya akan mengulas tentang bahan-bahan itu, setiap bahannya akan saya ulas masing-masing. Ini masih repot teman-teman ya, sampai saya tidak pernah keluar rumah ya. Oke, campur saja bahan keringnya seperti ini. Sekarang adalah telurnya. Oke, airnya saya menggunakan 800 cc, tetapi akan saya masukkan 700 dulu ya. Oke teman-teman ya, sekarang akan kita giling. Oke, ini saya akan giling dengan speed 2. Speed saya cuma 2 dan 3. Ya, speed saya cuma 2 dan 3 teman-teman. Jadi ini saya nyalakan ya. Oke. Oke. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini sampai menggumpal saja, baru garam dan margarin kita masukkan ya. Tunggu ya. Oke ya
teman-teman, itu kan sudah menggumpal sekarang ya. Pada saat menggumpal, garam dan margarin dimasukkan ya. Oke, ini garamnya itu teman-teman ya. Ya Allah. Oke, ini garamnya ya. Ini margarinnya teman-teman. Oke, sekarang digiling ya. Ini kita tutup dulu. Sekarang kita aduk lagi ya teman-teman ya. Kita aduk lagi sampai tercampur dan sampai elastis ya. Kita tunggu hasilnya teman-teman ya. Itu lihat ya, itu sudah menjadi adonan yang bagus. Sekarang speednya, ini saya aduk tadi 3 menit ya. Sekarang akan saya tambah kecepatannya menjadi kecepatan 3 teman-teman. Kira-kira 1 menit lagi sudah selesai nih ya. Oke, tunggu ya. Nah, ini speed 3 teman-teman ya. Itu speednya 3. Kita tunggu ya. Oke ya teman-teman, sorry, ternyata di angka 3 listrik saya tidak kuat ya, karena ini berat, ngaduknya berat, semakin kental semakin berat ya. Tunggu aja hasilnya, tidak masalah teman-teman ya, tunggu hasilnya sampai elastis nanti ya. Oke teman-teman, bisa ke atas sedikit, kameranya ke atas sedikit. Iya teman-teman, perhatikan, ini namanya proses tinta. Dinding-dinding dari tool mixernya sudah bersih teman-teman ya, tidak lengket lagi. Artinya adonan ini sudah mulai elastis dan sudah bisa kita cek ya. Sekarang kita akan angkat, kita akan cek, kita akan tunjukkan ciri-ciri dari adonan roti yang sudah cukup mengadukannya. Yuk, angkat. Ya lihatnya, ini berat banget kalau ditarik. Nih berat banget. Karena apa? Inilah roti elastis teman-teman. Nggak mudah jadinya ya, pengadukan itu harus penting ya. Suhu adonan masih tetap dingin, artinya ini sekitar 24 derajat ya. Ini sekarang kita cek ya, lihat ini mulus ini ya, padahal belum saya bulatkan ya. Seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Oke ya, putus pun satu arah ya. Oke, ini teman-teman ya, ini elastis banget ya. Oke, bisa dilihat ya? Bisa dong. Oke. Sekarang ini teman-teman dibulatkan seperti ini pakai telapak tangan, dorong harus sampai mulus permukaannya. Kalau tidak mulus artinya adonan ini kurang adukan atau adonan ini sudah putus seratnya karena terlalu lama diaduk ya. Itu yang namanya over mixing. Kalau sudah terjadi over mixing, nanti pembendungan udara tidak bisa karena udaranya keluar ya. Nah, lihat ini teman-teman ya. Seperti ini, mulus ya. Oke, sekarang kita tutup, kita biarkan 20 menit karena suhu udara di Surabaya dan sekitarnya sangat panas. Oke teman-teman, ini 20 menit pertama ya. Nah, ini tidak saya timbangi tetapi langsung akan saya knocking back, akan saya buang udaranya lagi. Jadi proses fermentasi ini tujuannya adalah teman-teman supaya adonan ini bisa menjadi jauh lebih empuk, bisa menjadi seratnya lebih halus, begitu teman-teman ya. Pengembangannya lebih sempurna. Jadi ini akan saya buang, ini saya buang udaranya, kemudian saya fermentasi lagi selama 20 menit. Gitu teman-teman. Biasanya kan saya timbangi, tetapi ini langsung aja seperti ini, baru sebentar karena tidak diisi kan. Jadi baru ditimbangi, dibulat, langsung di proofing sebentar setelah ini ya. Ini kita fermentasi 20 menit lagi teman-teman. Nah, jangan lupa selalu ditutup biar frame-nya ini tidak kering ya. Kalau kering mati raginya nanti. Ya, yang bagian atas ini halus banget ya. Oke, tutup dulu ya. Oke ya, ini 20 menit yang kedua. Sekarang akan saya timbangi teman-teman ya. Saya menggunakan berat 60 gram saja ya. Oke, atau 65 mungkin ya, 60 gram saja. Oke. Ya, 65 boleh deh. Oke, ditimbangi 65 teman-teman ya. Ntar kita bulatkan sampai habis ya. Ya, sama kita sekarang akan bulatkan seperti ini teman-teman ya. Caranya seperti ini nih ya. Nah, ini melingkar begini, dorong ke sini melingkar begini. Ini mepet di mejanya ya. Oke, ini ya 2 kilo ini jadi 61. Ini beratnya 65 gram teman-teman ya. Beratnya ini 60 gram. Oke.
Ya, semua dibulatin sampai habis, kemudian difermentasi lagi. Ini, oh sorry, ini mau tak rem di ini teman-teman. Sorry ya, di apa namanya? Di loyang ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini diisi 15, ini juga sirkulasi margarin ya, sudah ya. Ini diisi 33. Oke. Ya. Oke ya teman-teman, ditutup plastik seperti itu, kemudian difermentasi kira-kira 60 sampai 75 menit teman-teman ya. Oke, ditunggu aja hasilnya ya. Kita akan oven nanti setelah mencapai pengembangan atau proofing maksimal ya. Oke teman-teman ya, ini 15 menit lagi akan masuk ke dalam oven ya. Oke, ini akan kita semprot dulu ya teman-teman ya. Kita akan semprot dengan ini. Ini alat saya dulu pada waktu saya masih buka pesanan teman-teman ya. Kita spray begini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke ya, semua teman-teman ya. Jadi itu sudah saya semprot seperti ini teman ya, supaya tidak kering. Ya, ini saya panaskan ovennya dulu ya. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke dalam oven ya. Oke. Ini 170 derajat selama 25 menitan teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya, sudah keluar dari oven ya. Sebentar lagi ini akan kita isi ya. Kita akan buat jemberan roti ya, teman-teman ya. Oke. Ini memang berbeda rotinya teman-teman dengan roti-roti yang biasa saya buat karena saya buat formula yang berbeda. Oke nah. Ya, sekarang saya lagi membuat cream cheese handmade ya teman-teman ya. Ini nanti saya padukan dengan cream cheese beneran ya. Ini saya lagi buat roux sekarang ya. Kita hidupkan dengan api sedang saja teman-teman ya. Yap. Ini mestinya disangrai dulu ya sampai agak kering, baru tambahkan butter ya. Tapi saya gunakan margarin nih teman-teman. Tapi oke lah ya, kita masak aja begini ini ya. Oke, sampai menjadi adonan yang menggumpal. Oke ya, bisa agak tinggian lagi. Nah gitu ya. Oke teman-teman ya, keuntungan dari tepung ini dimasak dulu, nanti tidak akan terasa tepungnya, tidak ada flavor tepungnya teman-teman ya. Ini keuntungannya ya. Ini tadi saya menggunakan 100 margarin, kemudian 100 tepung protein sedang. Kalau mau pakai tepung protein tinggi boleh teman-teman ya, tapi tolong pakai 80 gram saja karena elastisitasnya tepung protein tinggi itu sangat kuat. Nah, sekarang ini sudah seperti ini. Kita masukkan dulu susunya ya. Sorry. Oke, jangan semuanya dulu teman-teman ya, diaduk aja dulu. Oke, pakai api kecil saja. Sekarang dikecilin apinya. Nah, ini biar rata dulu teman-teman, biar jadi halus dulu. Oke, sedikit-sedikit begini ya. Oke, kita masukkan lagi seperti ini. Kemudian diaduk lagi. Oke. Nah, ya begitu. Teman-teman. Ya, kita tuang semua sekarang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nyaman nanti ini. Oke. Sekarang kita aduk rata sampai nanti tercampur, baru keju parutnya saya masukkan. Setelah dingin nanti dicampurkan dengan cream cheese ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini diaduk terus ya. Ini sudah mulai meletup. Sekarang kita akan masukkan kejunya teman-teman ya. Oke, ini kejunya banyak banget. Limpah keju. Oke deh. Sekarang ini kita aduk rata ya teman-teman ya, biar ini nggak usah lagi dikasih garam karena ini kejunya banyak teman-teman. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sudah selesai ya. Ya, ini nanti didinginkan dulu. Setelah dingin mengental, kita akan campur dengan cream cheese teman-teman ya. Oke, saya nggak menambahi apa-apa ini tadi.
Artinya tidak ada bumbu-bumbu apa-apa karena nanti saya menggunakan butter, cream cheese-nya juga banyak, keju parutnya juga banyak. Jadi saya nggak perlu menambahkan garam atau gula. Nanti susunya dicampur dengan adonan butter saja. Oke teman-teman ya, kita tunggu sampai dingin dulu ya. Teman-teman, sekarang kita waktunya mengaduk ini cream cheese. Teman-teman bisa menggunakan hand mixer ataupun pakai mixer ya teman-teman, bebas. Nah ini teman-teman, pokoknya ngaduknya ini harus sampai benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman. Halus. Atau sampai halus, oke. Setelah tadi tercampur dengan halus, sekarang kita waktunya memasukkan cream cheese buatan teman-teman yang tadi kita buat. Oke, ini juga sama. Kita aduknya sampai benar-benar tercampur dengan halus teman-teman. Oke, masukkan semuanya, oke? Oke, tunggu ya. Oke teman-teman, untuk memasukkannya ini teman-teman bisa masukkan step by step ya. Jadi misalkan yang pertama habis masukkan, setelah itu baru dimasukkan lagi gitu ya. Lakukan ini terus sampai halus teman-teman. Ini tadi butter 1 kilo ya, saya pakai butter teman-teman. Ini saya beri telur, saya beri 3 saja teman-teman ya. Oke, ini chop garlic ya, saya saute tadi, saya tumis sebentar teman-teman ya, karena roti saya roti manis, nggak bisa lama-lama nanti ya, saya tuang aja begini. Kemudian oke, saya nggak menambahkan madu ya, karena roti saya sudah manis, tinggi, gulanya sudah tinggi. Kemudian saya tambahkan kental manis sedikit, saya nggak pakai gula pasir ya. Oke, ini sekitar 150 gram teman-teman ya. Oke, diaduk begini aja. Lalu saya tambahkan ini seledri ya, butter seledri ya, begini teman-teman ya. Oke, cukup. Sekarang saya tambahkan 250, jadi ini saus ya teman-teman, saus tomat ya. Oke, saya tambahkan saya kasih 75 ini teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada saus sambal ya, tomat dan sambal pokoknya teman-teman ya. Ya, diaduk rata dulu teman-teman ya. Kenapa saya tambahin saus sambal? Ini kan jemberan, jadi agak pedes. Kita tambahin merica juga teman-teman ya. Oke, jadi biar ada manis-manis, pedes-pedes sedikit. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ikuti proses bagaimana melapisinya. Oke ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, kombinasi cream cheese buatan dengan cream cheese cheesy ya, cream cheese yang beli ya. Ini nanti enak, hasilnya sudah cukup ya, kuat banget rasa kejunya. Jadi lebih murah daripada kalau menggunakan cream cheese keseluruhan. Keju parut keseluruhan tidak enak kalau buatan, jadi harus dikombinasi teman-teman. Tapi kembali lihat harganya ya, karena ini saya masuknya, ini kategorinya adalah di atas menengah, di bawah premium sedikit. Oke teman-teman ya, teman ya. Sekarang ini ya, ini lihat ya, teksturnya bagus ya. Sekarang ini akan diolesi dengan butter ya, campuran butter itu teman-teman ya. Oke, nah seperti ini teman-teman, diolesi sela-selanya ini dengan butter. Oke, seperti itu ya. Oke, pinggir ini teman-teman ya, pinggir-pinggirnya juga. Nah, gini teman-teman ya. Ntar di oven lagi. Ini taruh di sini dulu teman-teman ya, biar sekalian kerjanya ya. Coba nih satu lagi. Teman-teman ya, bisa semua nih pasti nih. Kalau mau dicelup ya boleh, cuman boros ya. Oke. Setelah dikasih butter, terus diberi krim ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, taruh di sini. Selesaikan semua teman-teman ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Nah ini ya, ini sebelum di oven, ini sudah selesai semua ya. Ini saya beri bumbu dari Jember. Ya, ini apa ini? Oregano. Maaf teman, dari Italia ternyata ini. Oke ya, terus semua sampai selesai ya.
Teman-teman, sekarang waktunya kita oven ya. Ini kita oven di suhu berapa ya, Chef ya? Ini karena roti manis, karena gulanya banyak. Ini 160 saja ya, kira-kira 20 menit sudah selesai ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke nih teman-teman, sudah keluar dari oven nih Jember garlic bread nih. Saya pakai oregano teman-teman. Formulasinya ini saya menggunakan paduan antara plain bread dengan sweet bread ya. Cream cheese-nya juga saya menggunakan cream cheese buatan sama formulasi ori cream cheese teman-teman ya. Saya tidak menambahkan apa-apa, tetapi ya saya menambahkan oregano saja teman-teman ya. Oke, ini saya buat hanya untuk tutorial saja buat teman-teman. Dan sekalian saya membuatkan temenku yang hidungnya mancung, kulitnya putih dari Jember sana. Oke teman-teman, jika ada kesulitan jangan segan-segan, tanyakan saja kepada Kuku.